Boleh macam-macam, ada suami dia memberi nafkah. Haram. Jika suami sudah mencari nafkah dengan benar lalu tidak mendapatkannya, tidak dosa dia. Karena memang sudah berusaha. Yang tidak benar adalah ongkang. Tidak berduri dengan urusan apa-apa. Ini kadang-kadang modelnya ada yang bersolehan. Suatu ketika ada seorang ibu bercerita, Buya, saya punya suami soleh banget. Mendengar dari soleh banget kan senang kita. Oh, soleh banget. Iya Buya, Masya Allah. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin pengajian. Apa sih cuma Buya? Dia tidak memberi nafkah. Saya suruh kepada saya. Terus kemana dia? Dia rajin ikut pengajian kemana ke sana kemarin. Dia mulai marah ke saya dengar itu. Wah itu orang lain jadi itu. Ngaji mana dia? Ngaji sama Buya yang dia. Ini. Sampai satu jangan orangnya ada di sini kan. Itu beralasan dia. Seolah-olah kayak yang bikin ngaji, tapi sebenarnya dia lari dari kewajiban. Banyak model-model kebalikan yang halus. Loleh yang halus maka manfaatnya akan kita pelajari. Dan sampai kita masuk kebalikan, bawaan lebih berat. Hidup rumah tangga harus indah. Yang pertama, ayo. Jadikan rumah tangga kita indah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan rumah kita rumah surga. Hindari kemaksiatan di rumah kita. Jadikan rumah kita rumah ibadah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, jabat biasa diputar di rumah kita. Hal yang dijadikan Allah murka. Jangan lakukan kemaksiatan di rumah kita. Jadikan istrimu semakin dekat kepada Allah. Jika engkau menjadikan istrimu semakin dekat kepada Allah, semakin tumbuh struktur kepercayaan yang menyuburkan cinta itu. Dan apa? Suami percaya istrinya semakin baik, semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau seorang suami menyadari, merasa istrinya sudah jauh dari Allah, banyak maksiat dilakukan, dia sepanjang dia pergi pun dia dalam kecurigaan. Kropos itu cinta, kropos itu kasih sayang. Begitu juga sebaliknya, seorang suami, seorang istri yang menemukan suaminya soleh, semakin dekat kepada Allah, takut kepada yang haram, semakin tumbuh kepercayaan yang menjadikan sebuah itu cinta. Karena suaminya soleh di saat satu sholat, sang istri ketemu suaminya tidak dianggap dia jam 9. Oh mungkin suamiku lagi sholat duha. Oh. Tapi kalau suaminya orang tidak benar, tidak dianggap teleponnya, kenapa tidak dianggap? Jangan-jangan apa? Kalau kita punya pasangan tidak dekat kepada Allah, kita sendiri harus tersiksa. Maka pastikan, ayo kita belajar sedikit demi sedikit. Rumah ibadah kita jadikan rumah yang semakin hari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan melakukan solat sunnah, ada zikir, ada bacaan Al-Quran dan seterusnya, mendekatkan diri kepada Allah. Ini pertama, ini sangat pribadi dan tentunya ini perlu proses yang panjang, tapi semua harus dimulai dari ini. Yang belum duha, ayo duha. Yang belum bisa tahajud, ayo tidur sore. Agar bisa tahajudan, hindari berpaling sesuatu yang kita begadang. Agar bisa tahajud tengah malam, ala indahnya seperti yang dilakukan sebagian tadi. Setelah kita melakukan sholat yang banyak dibangunkan istri beliau. Maka dianjurkan seorang suami yang akan diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah, seorang laki-laki yang bangun malam kemudian membangunkan istrinya dan membersihkan di wajahnya agar bangun. Itu adalah pahala besar. Atau sebaliknya dengan istri bangun duluan, kemudian melakukan sholat pun dia kebangunkan suami bersihkan di wajahnya, maka itu adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Cuman istilah bersih ini kayaknya harus ada kesepakatan dulu. Sebelum tidur kalau tidak ada kesepakatan, kalau tidak bisa berantem tidur nanti. Kalau dalam itu dengan Siti Aisyah tidak sepakat pengen jadi ahli ibadah. Jadi mungkin kayaknya nanti malam sedang berdoa pengen abang siapa pergi duluan untuk cikin ya. Wah cakep pengen nanti bisa senyum nanti. Kita di pondok kita biasakan kalau ada anak itu disemprot sama ustadznya nggak boleh marah saja. Harus tapi terima kasih. Kenapa? Lumayan saya nggak usah pergi toilet sudah siram air. Jadi sudah nggak marah. Jadi biasakan budaya di rumah kita, budaya sepakat yang baik. Jadi sudah janji sama suami apa? Kalau abang duluan, abang boleh bercikir di wajah saya.
Kalau saya duluan, saya on. Wah, apa itu lomba-lomba bagian-bagian duluan, bangun duluan untuk bisa membersihkan air di wajah pasangannya. Jadikan hidup itu indah, bukan marah. Dan juga ada seninya juga oleh ibu yang soleha, jangan modelnya saja kayak wanita-wanita yang Masya Allah, tapi nggak punya seni dalam bercinta, mau disuruh bangun, bukan begitu. Coba digigit kupingnya sedikit begitu. Pernah begitu? Enggak. Oh, maksudnya ya zaman ibadat kadang enggak dasar. Kita perlu keindahan dia. Mungkin sampai mijit-mijit kaki suami atau kaki istri dijitin saya, tolak, coba. Istrinya nggak sadar, lebarnya kan enak banget buat lagi dah. Maksud kami apa? Pemuda ibadah pun dengan keindahan. Bukan. Awas ya bangun. Kita harus rumah bagi apa? Rumah agama, rumah. Wah surga. Asal itu mau apa itu? Tinggi kayak mabuk tuh. Jadi ibadah buat menjadi nyaman. Anak-anak kecil dimotivasi saya nanti kita gitu ya. Ayo siapa nak tindak buat ini apa? Kopi, teh, susu dan sebagainya. Kita buat rumah beribadah. Ibunya yang nggak bisa baca Al-Quran pun bisa saja tiba-tiba anak istri baca Al-Quran ya anak saya ini. Misalnya apa? Ayah, demi mau lihat kau baca Al-Quran. Padahal ibunya nggak bisa, kadang dia baca Al-Quran kembali juga dari. Pokoknya senang lihat anaknya baca Al-Quran. Tapi ibu mendapatkan budaya baik di rumah, ibadah, kebaikan. Jadi sesuatu yang menjadikan orang tidak beribadah. Kurangi pegangan handphone juga. Handphone itu mengganggu sekali, kurangi ibadah. Jadi yang kita sebut kita bahas akhir. Jadi rumah kita mendapatkan rumah ibadah, rumah yang indah, sehingga akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya dengan anak-anak kecil, sholat, anak-anak kita melakukan sholat berjamaah ke masjid, yang di rumah perempuan diajak sholat berjamaah di rumah, membaca Al-Quran, pokoknya dibuat seindah mungkin. Kalau jangan sampai gaya mengajak kepada kebaikan, tapi gayanya jauh tidak diterima. Tapi ayo kita merubah rumah kita, rumah menjadi rumah yang indah, rumah surga dengan keindahan. Karena pesan ini harus disampaikan. Sebab pada orang, halo, sholat, jangan lanjut. Awas jangan lanjut, mau satu tuh. Dengan hati begini kita hatinya. Dia pun kalau melakukan sebuah kebaikan, sebenarnya kata terpaksa ada bapaknya. Besok bapaknya lagi, berdeka. Menyuruh anak pakai kerudung dengan tuntutan. Menyuruh anak tutup aurat dengan keindahan. Menyuruh istri menutup aurat dengan keindahan. Islam diantarkan dengan keindahan.